Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu berdoa agar mantan kembali, tapi mantan justru tambah menjadi-jadi dengan orang ketiga. Nah, jadi mungkin banyak di antara kita atau ada di antara kita yang sudah berdoa agar mantan kembali, agar berjodoh dengan mantan selama bertahun-tahun ya. Tapi tidak ada tanda-tanda mantan akan kembali, bahkan yang kita lihat mantan tambah menjadi-jadi dengan orang ketiga. Dari sekedar dia mengkhianati, sekarang terlihat tanda-tanda jika mantan betul-betul akan serius dengan orang ketiga. Kita melihat orang ketiga sudah diperkenalkan ke keluarga besarnya mantan, khususnya kepada orang tuanya mantan, dan diposting di media sosial. Mantan juga begitu. Sudah diperkenalkan kepada keluarga besarnya orang ketiga, khususnya orang tuanya orang ketiga, dan diposting di media sosial ya. Dan sudah lamaran. Nah, artinya kan mereka tambah serius akan menuju pernikahan. Maka kita kemudian bertanya-tanya, kenapa doa tidak terkabul? Apa sesungguhnya jawaban dari doa-doa kita ini? Jadi sesungguhnya ketika kita melihat mantan itu tambah menjadi-jadi, tambah serius dengan orang ketiga, sebenarnya itu adalah jawaban yang sangat terang benderang dari doa-doa kita. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutus silaturahmi, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. Imma antu ajjala lahu da'watuhu, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah, wa imma ayyasrifa anhu minasyo'i mislaha. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Yang kedua, Allah akan menyimpannya di akhirat. Dan yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya keburukan yang semisal. Ya, kita berdoa agar mantan kembali. Tetapi yang justru kita lihat mantan tambah jadi dengan orang ketiga. Yang pertama tadi, dikabulkan, artinya doa kita tidak terkabul. Pertanyaannya kenapa? Yang kedua, Allah simpankan untuk di akhirat nanti. Banyak orang di akhirat nanti merasa ibadahnya biasa-biasa saja, tetapi dia mendapatkan pahala yang amat sangat banyak. Kenapa? Itu adalah pahala dari doa-doanya yang tidak terjawab atau tidak terjawab sesuai harapan dia di dunia. Atau yang ketiga, dihindarkan dari mudarat, ya, yang setara atau semisal dengan apa yang menjadi doa tadi. Nah, kita kan orang yang paling kenal mantan seperti apa ya. Satu-satunya yang membuat kita begitu mencintai dan terobsesi kepada dia, karena dia sangat cantik atau dia sangat ganteng. Susahlah mencari yang kecantikan dan kegantengannya itu setara dengan mantannya. Ya, atau yang kedua ya, kita merasa terlanjur investasi terlalu banyak. Sudah duit habis-habisan, mantan mengkhianati dengan orang ketiga. Kok saya yang jungkir balik untuk nemani dia kuliah, tapi yang menikmati
dan memetik hasilnya orang lain. Nah, itu kan yang biasanya bergejolak di dalam benak kita. Tetapi sesungguhnya hati kecil kita juga tahu, kalau mantan kembali bersama kita, itu mudaratnya banyak. Kita bakal stres, bakal kurus kering, dipaksa bekerja tanpa henti dan tidak bisa menikmati hasilnya. Belum lagi kita kenal betul sifat karakter mantan itu seperti apa. Orangnya keras, ya, tidak bisa dinasehati, egois, pemarah, suka bertengkar, ya. Kemudian mantan itu orangnya judes, kalau dia ngomong pasti sakit hati kita. Hobinya nyindir, nyinyir, dan seterusnya. Jadi kalau dari penampilannya nilainya 9. Tapi kalau orang mulai mengenal siapa mantan, sifat karakternya, nilainya sisa 2. Ya, setelah orang tahu egonya, staminanya kalau bertengkar, emosinya yang meledak-ledak, dan seterusnya. Jadi kita tahu persis, kalau mantan kembali kepada kita, itu isinya adalah mudarat saja. Ya, cuman kita terjebak kepada bayangan kecantikan, ketampanan, sama uang yang sudah terlanjur kita keluarkan tadi. Padahal dengan berpisahnya kita dengan mantan, sebenarnya kalau mau jujur, hidup kita jauh lebih baik. Badan kita berisi lagi, kita bisa berkarya, tabungan kita mulai gemuk lagi, ya, dan seterusnya. Yang semuanya ini sebenarnya modal bagi kita untuk menemukan seseorang yang jauh lebih baik daripada mantan. Kalau mantan balik, kita bisa stres. Maka yang ketiga tadi, kita berdoa agar mantan kembali, tapi mantan tambah dimantapkan dengan orang ketiga untuk menghindarkan kita dari mudarat yang lebih besar dengan kembalinya mantan kepada kita. Ya. Nah, jadi sesungguhnya itulah jawaban dari doa-doa kita. Dan sesungguhnya kita juga tahu kenapa sih mantan tidak kembali? Karena kalau mantan kembali, hidup kita akan kembali berantakan. Allah Maha Tahu. Allah yang memilihkan yang terbaik untuk hidup kita. Apapun yang Allah pilihkan, itu pasti yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu amat membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi sekarang kita harus belajar bersyukur dengan pertolongan Allah yang menghindarkan kita dari mantan. Kalau kita bersyukur dengan keadaan ini, kita akan mendapatkan ganti yang jauh lebih baik daripada mantan. Tapi kalau kita, ya, terus saja protes dengan apa yang terjadi dalam hidup kita pada saat ini, kita mengeluh dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan ganti yang jauh lebih buruk daripada mantan. Maka di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.